Saudara pendengar sekalian, Radio Horor Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Radio Horor Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Seperti biasa, dalam segmen RHI FM ini saya akan membacakan beberapa kisah-kisah atau pengalaman-pengalaman mistis yang pernah dialami oleh teman-teman subscriber Ada Apa Gerangan. Jadi, langsung saja kita menuju cerita yang pertama. Teman-teman Ada Apa Gerangan, cerita pertama mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bercerita sebuah kisah yang bisa dibilang mistis yang pernah terjadi di desa tempat tinggal saya. Kejadian ini sudah cukup lama, kalau tidak salah ingat sekitar tahun 2002. Malam itu, Pak Kusdi seperti biasa mendorong gerobak baksonya keliling dari kampung ke kampung. Dan kebetulan melewati saya dan kelima teman saya yang saat itu sedang ngobrol di depan sebuah warung kelontong yang sudah tutup. Saya masih ingat betul, jam menunjukkan pukul 9:30 malam. "Pak Kusdi, bakso!" teriak Ali, salah satu teman yang ikut nongkrong malam itu. Pak Kusdi segera membelokkan gerobaknya dan mengatur posisi yang pas sebelum memarkirkan gerobaknya. "Bakso komplit 6 pak," kata Ali kepada Pak Kusdi. Segera Pak Kusdi menata beberapa mangkuk dan segera sibuk meracik bumbu-bumbu bakso untuk kami. "Pak Kusdi, cerita yang di desa sebelah itu beneran pak?" tanyaku yang melihat Pak Kusdi masih fokus meracik bumbu. "Ya gitulah mas," jawabnya sambil menunduk dan membagi bakso ke mangkuk-mangkuk yang ada di depannya. Setelah selesai, segera dia membagi 6 mangkuk yang berisi bakso komplit untuk kami berenam. Setelah itu, dia duduk di sampingku sambil menyalakan rokoknya. "Gimana sih pak cerita sebenarnya? Soalnya ada banyak versi pak," tanyaku kepada Pak Kusdi sambil melahap baksoku. Sebelum menjawab, Pak Kusdi menghembuskan asap rokoknya mengepul ke udara malam itu. "Waktu itu Selasa malam mas, kalau nggak salah jam 10 malam, sekitar jam segitulah mas. Dagangan saya masih banyak, padahal udah jam segitu. Lagi jalan dorong gerobak, tiba-tiba ada yang manggil mas. 'Pak, bakso,' katanya gitu. Pas saya noleh, di depan gang ada anak cowok seumuran masnya lah, manggil saya sambil melambaikan tangan. Balik lagi lah saya, walaupun sempat mikir, soalnya tadi pas lewat depan gang itu gak ada orang sama sekali mas. Kok tiba-tiba jadi ada? Tapi saya gak mau mikir aneh-aneh. Namanya orang dagang, ada yang beli, yang dipikir ya senang aja. 'Pak, bikin 9 ya, nanti antar ke rumah paling ujung yang ada banyak orang,' kata mas-mas itu sambil senyum. Pas udah jadi, saya anterin tuh ke rumah ujung. Dan bener, ada orang lagi kumpul di situ. Pas 9 orang. Saya tungguin mereka makan sambil duduk di situ. Cuman saya modelnya kan gak suka penasaran, nanya-nanya ada apa gitu.
Kalau nggak diceritain ya saya juga nggak bakal nanya. Jadi saya nungguin orang pada makan bakso, saya duduk aja di bawah pohon. Pas udah selesai makan, saya beresin mangkoknya, balik lagi ke gerobak. Mas-mas yang tadi masih nungguin di sebelah gerobak, terus ngasih uang sambil bilang, "Kembaliannya bawa aja pak, besok kesini lagi jam segini ya." "Oh iya mas, gitu aja sih kata saya mas." Cerita Pak Kusdi yang terpotong karena menghisap dalam rokok kreteknya sambil melihat langit. Pelan-pelan Pak Kusdi melanjutkan ceritanya. Besoknya jam 10 setelah muter kampung, saya balik lagi ke gang yang kemarin malam. Sampai sana sudah ditungguin sama mas-mas yang kemarin. "Pak, baksonya kayak kemarin ya, 9," kata si mas itu. "Kayak kemarin aja kejadiannya. Saya anter, tungguin, selesai, dikasih uang, terus disuruh balik lagi mas besok di jam yang sama." Kalau tak pikir gak ada yang aneh mas. Jadi ya saya disuruh balik lagi ke situ, ngikutin aja balik ke situ. Tiap malam pokoknya gitu terus mas, sampai hari Senin malam Selasa. Kayak udah biasa, jam 10 saya udah sampai di depan gang itu. Terus mas yang itu juga udah nunggu. Cuman malam itu kok ada yang beda mas. Baunya itu wangi banget, kayak minyak segentong dipakai semua. Ya kayak biasa, pesan 9 porsi. Saya antar ke ujung. Tapi gak tahu kenapa ya mas, waktu nunggu itu kok saya ngantuk banget. Terus saya bilang ke orang-orang yang lagi makan, "Pak, mas, kalau sudah selesai mangkoknya ditumpuk aja ya. Saya mau pulang, ngantuk, besok aja saya ambil." Tapi gak ada jawaban mas. Ya udahlah, saya balik lagi ke gerobak. Dikasih uang lagi sama mas-masnya itu. Cuman dia waktu itu gak bilang suruh balik lagi besok. Jadi dia habis ngasih uang terus diem aja. Karena udah ngantuk banget, saya buru-buru pulang tuh buat tidur. Bangun-bangun, saya cek dompet mau hitung uang. Jadi kan uang dari mas-mas yang semalam itu selalu saya pisah mas naruhnya. Soalnya uangnya itu masih baru banget, jadi gak saya satuin sama yang lain. Pas ngecek, lah kok uangnya berubah jadi daun sukun mas. Padahal saya ingat betul naruhnya di situ. Wah, bingunglah saya di situ. Masih pagi itu, saya buru-buru ke gang yang semalam buat ambil mangkok yang saya tinggal. Soalnya takut kenapa-napa kan, orang uang aja jadi daun. Sampai sana, muter-muter gak ketemu gang yang kayak semalam. Cuman saya ingatnya itu ada pohon sukun gak jauh dari gang itu. Dan ternyata itu tuh gang masuk ke kuburan mas. Padahal saya itu jualan udah lama banget di sinilah. Kok bisa-bisanya saya nggak tahu kalau itu gang kuburan. Pas saya lihat di area makam, emang ada mangkok-mangkok saya ditumpuk di dekat makam baru. Namanya kalau nggak salah itu Alfian. Langsung saya ambil mangkok itu, terus tak bawa pulang ke rumah. Malamnya saya jualan lagi, dan alhamdulillah mas, rame sampai dagangan saya habis, padahal masih sore. Nah, sambil jualan, saya sempat nanya-nanya ke warga soal makam baru yang namanya Alfian itu. Kata warga, Alfian itu baru meninggal Selasa pagi, terlindas truk setelah nganter ibunya ke pasar. Hi, ngeri juga ya pak. Tapi untungnya nggak ditampakin wujud yang rusak ya pak, kataku sambil merinding. Iya mas, alhamdulillah. Tapi apa nggak rugi pak, selama 7 hari kasih 9 porsi, tapi uangnya jadi daun. Terus 9 orang itu siapa ya pak? Wallahu a'lam mas. Tapi anehnya mas, keuntungan saya setelah itu berlipat mas. Malah bisa nutupin uang yang jadi daun itu. Bisa begitu ya pak? Kataku sambil menyerahkan mangkok kosong kepada Pak Kusdi. Wah, bakso nggak ngajak-ngajak woi. Dari jauh terlihat seseorang berteriak dan berjalan mendekat. Kami yang ada di sana spontan menoleh ke arah sosok yang datang menghampiri. Dan setelah mendekat, baru terlihat itu adalah Rian, salah satu teman kami. Lah, dari mana kamu Yan? Tanyaku.
baru pulang kerja. Lembur, banyak kerjaan. Pak, bakso 1 ya, kosongan, jawab Rian sambil memesan bakso. Kami semua yang ada di sana bengong saling pandang. Kalau Rian baru pulang kerja, lalu siapa yang nongkrong bareng kami sejak tadi dan ikut makan bakso? Kami saling mencari. Hanya ada mangkuk kosong yang ditaruh di pojokan tempat kami duduk. Rian yang baru pulang kerja terlihat bingung dan bertanya, ada apaan sih? Kami hanya diam, tidak satupun yang menjawab. Setelah Rian selesai makan, kami segera bubar dan pulang ke rumah masing-masing. Karena tiba-tiba tercium wangi yang begitu menyengat. Wangi bunga melati. Sekitar tahun 80-an, saat itu malam minggu. Kasim sedang duduk di balai bambu depan rumahnya sambil menyeruput kopi dan menghisap sebatang rokok. Kasim melihat anak-anak muda tetangganya hendak pergi untuk malam mingguan ke desa sebelah. Karena umumnya, di desa saya, jika mencari pasangan atau pacar, pasti mencari di desa tetangga. Pantang untuk mencari di kampung sendiri. Kemudian ada anak-anak muda berjumlah 4 orang. Dan jika akan malam mingguan ke desa sebelah, maka pasti akan melewati rumah Kasim. Sambil bersendau gurau khas anak muda, mereka menyapa meminta izin lewat kepada Kasim. "Permisi Kang, numpang lewat ya," sahut salah satu anak muda yang rumahnya tidak jauh dari rumah Kasim. "Silakan, hati-hati ya, takutnya ada yang nyegat," timpal Kasim seraya menakut-nakuti. Kang suka nakut-nakutin," sahut salah satu anak muda ketus. Kasim tidak membalas, hanya senyum-senyum kecil. Dan tanpa terlalu menghiraukan apa yang Kasim katakan, rombongan anak muda itu melanjutkan perjalanannya menuju ke desa sebelah. Memang, jalan menuju desa sebelah pada saat itu terbilang menyeramkan dan angker. Selain harus melewati persawahan yang luas, harus juga melewati hutan bambu yang menurun. Setelah itu, harus pula menyeberangi sungai yang memang terkenal angker. Belum selesai setelah itu, harus kembali melewati hutan pohon sagu dan hutan bambu menanjak sebelum sampai ke desa sebelah. Sebenarnya ada jalan lain selain melewati jalan tersebut, yaitu dengan melewati jalanan umum, namun akan memutar sangat jauh. Saat itu masih jarang sekali sepeda motor atau kendaraan motor, hanya ada mobil truk bermuatan pasir yang sesekali melewati desa tersebut. Oleh karena itu, jalan angker tersebut lebih sering dilewati dibanding jalan raya. Melihat anak-anak muda tersebut pergi menjauh, timbul rasa jahil Kasim. Kasim ingin menakut-nakuti rombongan anak muda tersebut ketika pulang nanti. Kasim sudah hafal, anak-anak muda itu pulang paling malam jam 12 malam. Kecuali sedang ada layar tancap atau orkes dangdut, mereka akan pulang lebih malam dari biasanya. Jam 10 malam, sambil mengisi air sawah dari sungai, Kasim ingin menakut-nakuti anak muda itu dengan membuat orang-orangan sawah yang akan dibuat berbentuk pocong. Sambil membayangkan anak-anak muda tersebut ketakutan, Kasim senyum-senyum sendiri. Dia yakin rencananya akan berhasil. Berbekal obor bambu dan sebilah golok, Kasim pun berangkat menuju ke sawah. Tidak lupa, dia berpamitan lebih dahulu kepada istrinya dan berpesan agar tidak mengunci pintu. Khawatir ketika dia pulang, istrinya sudah tertidur dan dia harus membangunkan istrinya untuk dapat masuk ke rumah. Setelah itu, Kasim menelusuri jalan setapak menuju pesawahan. Sesekali dia berhenti untuk membuka bendungan-bendungan parit kecil agar air mengalir lancar sampai menuju ke sawahnya. Setelah selesai mengaliri air ke sawahnya, Kasim menuju ke jalan yang menghubungkan ke desa sebelah. Persis sebelum turunan ke hutan bambu, dia memilih tempat di bawah pohon kecapi untuk memulai rencana jahilnya. Tidak jauh dari pohon tersebut terdapat gubuk bambu kecil milik petani untuk beristirahat
ketika menggarap sawah. Sambil duduk dan dengan menggunakan orang-orangan sawah yang ada di sawah dekatnya, Kasim mulai mempertebal orang-orangan itu dengan mempergunakan jerami padi. Tidak lupa dilapisi dengan kain putih dan dibentuk sangat mirip dengan sosok pocong. Rencananya, setelah memasang jebakan tersebut, Kasim akan bersembunyi di gubuk itu karena dia ingin melihat langsung bagaimana reaksi anak-anak muda itu ketika melihat pocong buatannya. Setelah selesai, Kasim akan memasang orang-orangan sawah tersebut dan dia yakin hanya anak muda itu yang akan lewat. Sebab malam itu tidak ada orang lain di kampungnya yang lewat ke desa sebelah. Saat proses pemasangan, entah kenapa bulu kuduk Kasim tiba-tiba merinding dan hawa di sekitar pun tiba-tiba menjadi dingin. Kasim sempat terhenyak dengan suasana tersebut. Namun dia meyakini bahwa semua baik-baik saja. Timbul sedikit rasa sombong dalam hatinya dan sambil berbicara sendiri bahwa dia sudah terbiasa di daerah itu dan tidak takut dengan hal apapun. Setelah selesai memasang pocong-pocongan tersebut, tiba-tiba bulu kuduk Kasim semakin merinding dan hawa menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Dari belakang badannya, Kasim merasa seperti ada sesuatu yang sedang mengendusnya. Kasim pun perlahan membalikkan badannya, ingin tahu apa yang ada di belakangnya. Seketika mata Kasim melotot, mulutnya menganga, tubuhnya tiba-tiba kaku, tidak bisa digerakkan. Di hadapannya, kini berdiri sosok pocong yang sedang menunduk memandanginya. Kain putih lusuhnya dan robek, serta bau busuk yang menyengat dengan mata merah menyala, memandang tajam ke arah Kasim. Kasim tidak berdaya, dia hanya bisa mematung. Terlebih yang membuat Kasim terbelalak adalah karena sosok pocong itu tidak normal. Pocong itu setinggi pohon kelapa yang membuat Kasim melotot tidak percaya. Lama sekali sosok pocong dan Kasim saling berpandangan, sampai pandangan Kasim perlahan mulai gelap, tubuhnya pun mulai lunglai. Dan tidak lama Kasim pun pingsan tidak sadarkan diri. Pagi harinya, Kasim terbangun dan sudah berada di dalam rumahnya. Hanya ada istri dan beberapa saudara yang menunggu Kasim terbangun. Istri dan saudaranya mengatakan bahwa Kasim ditemukan pingsan di jalan setapak menuju desa sebelah oleh anak-anak muda yang sedang dalam perjalanan pulang ke kampungnya. Mereka kemudian membawa Kasim pulang ke rumah. Istri dan saudaranya pun menanyakan perihal apa yang membuat Kasim pingsan. Namun, Kasim enggan memberitahukan yang sebenarnya karena dia malu dan khawatir akan mendapatkan ejekan, terutama dari para anak muda yang akan dikerjai olehnya, namun ternyata malah menolongnya. Walaupun pada akhirnya Kasim menceritakan hal yang sebenarnya kepada istrinya. Beberapa waktu berlalu setelah kejadian, Kasim iseng-iseng bertanya kepada salah satu anak muda yang menolongnya perihal bagaimana dia menemukan dirinya yang sedang pingsan. Kasim pun menyadari anak muda itu dapat menebak bahwa Kasim hendak menakut-nakuti dia karena pocong-pocongan itu akan menjadi bukti nyata. Namun, dari penuturan pemuda tersebut, dia menemukan Kasim tergeletak sendiri, tidak ada pocong-pocongan di dekatnya. Hanya ada orang-orangan sawah yang menancap di tengah sawah dekat gubuk tempat Kasim pingsan. Mendengar hal itu, tentu Kasim sangat keheranan. Dia sangat yakin bahwa dia telah mencabut orang-orangan sawah di tengah sawah itu dan memodifikasinya menjadi pocong-pocongan. Lalu, bagaimana mungkin orang-orangan sawah tersebut bisa kembali ke sawah dengan sendirinya? Saya ingin berbagi pengalaman yang pertama kali terjadi dalam hidup saya yang lumayan mistis. Di akhir tahun 2010, saya baru kelas 1 SMA di salah satu SMA di daerah saya dan termasuk murid yang suka mengikuti kegiatan pramuka.
Memang dari SD, SMP, saya seringkali mengikuti kegiatan pramuka dan tidak pernah sekalipun mengalami hal-hal yang berbau mistis. Suatu ketika, saya ikut perkemahan akhir tahun sekabupaten. Kegiatan itu rutin saya ikuti sejak SD. Saya berharap jika ikut perkemahan akhir tahun ini, saya akan mendapatkan pangkat baru. Awal mulanya, saya selalu latihan di sekolah setiap Sabtu sore. Setelah diadakan perkemahan, barulah saya meminta izin kepada orang tua agar diperbolehkan untuk ikut acara tersebut. Awalnya orang tua saya tidak memberikan izin karena kata mereka terlalu berbahaya dan pasti melelahkan. Tapi saya nekat untuk ikut perkemahan itu. Singkat cerita, saya mempersiapkan keperluan di perkemahan nanti dengan tekad yang kuat setelah orang tua saya memberikan izin. Sesampainya di sekolah, kami bertolak ke bumi perkemahan yang tidak jauh dari sekolah kami. Saya bahagia bisa melakukan perkemahan akhir tahun dan bisa berkumpul dengan orang-orang yang tidak saya kenal sebelumnya. Sore itu, kami semua telah selesai memasang tenda dan tempat memasak. Lalu menjelang maghrib, kami keluyuran keluar area camping. Karena kegiatan ini diikuti sekolah sekabupaten, jadi suasana saat itu ramai sekali. Memasuki waktu maghrib, karena terbawa suasana bahagia, teman-teman saya ada yang nyanyi-nyanyi, ada yang berjoget, dan lain-lain. Lalu saya menegur mereka. Maghrib nih, seharusnya kita sholat. Gak baik juga di tempat begini. Kalau kita seperti ini, nanti ada yang marah loh. Teman saya pun menjawab, "Alah, gak apa-apa, cuma sekali-sekali ini." Saya hanya terdiam melihat tingkah mereka. Selepas maghrib, tiba-tiba terdengar ada yang berteriak dari tenda sekolah lain. Sepertinya ada yang kesurupan. Kami lalu disuruh masuk ke dalam tenda oleh pembina dan tidak diperbolehkan untuk keluar. Saya yang waktu itu belum pernah kesurupan tiba-tiba berpikir karena penasaran. Kok bisa ya orang tuh dikit-dikit kesurupan? Rasanya di hati itu seperti menantang. Setelah masuk ke dalam tenda, akhirnya kami tidur. Pagi harinya, kami mandi di sungai sekalian nyuci baju. Sambil antri dengan siswa dari sekolah lain, saya berjalan-jalan sebentar. Karena sudah lama tidak ke tempat ini dan terakhir kali itu waktu SMP. Malam harinya selepas maghrib, ternyata hujan turun deras. Lalu dari kejauhan, terdengar lagi suara teriakan yang sama seperti orang kesurupan. Malam hari berikutnya, selesai makan malam, kami melihat lomba tari. Tiba-tiba, teman saya yang bernama Miska kerasukan. Dengan cepat kami mencoba menyadarkan dia. "Miss, kamu gak apa-apa kan? Kamu kenapa sih?" Lalu Miska menjawab, "Aku gak apa-apa kok, kan dari tadi kita lihat orang lomba nari." Kami merasa ada yang aneh ketika melihat Miska, karena tingkah lakunya tidak seperti sewajarnya. Lalu tiba-tiba teman kami yang lain yang bernama Rina jatuh pingsan dan berteriak-teriak. Seketika jantung saya berdegup sangat kencang. Penglihatan saya sayu, badan saya kram, dan dalam hati saya berkata, "Ya Allah, apa ini? Apa yang terjadi?" Saya lalu membaca ayat kursi tiada henti, dan akhirnya saya pun ikut tidak sadarkan diri. Setelah pagi, ternyata kami tertidur di aula. Di sekeliling saya dipenuhi oleh siswi-siswi yang kerasukan semalam. Saya pun dijemput sama teman-teman yang ada di tenda kami untuk istirahat. Menurut cerita dari senior kami, kalau di tenda kami semalam dikelilingi oleh semua makhluk tak kasat mata. Bahkan teman kami yang laki-laki ikut kerasukan dan dia kencing di tenda cewek. Ada yang bilang kalau pembatas yang dibuat sudah jebol. Keesokan paginya kami lari pagi, mau mandi dan sekaligus mencari sarapan di luar perkemahan. Sampailah kami di perumahan kakaknya Rina. Sesampainya di rumahnya, ponakannya bilang kepada kami, "Ante,
Siapa itu yang di belakang? Cewek rambutnya panjang pakai baju putih. Saya ya, Dek, tanya saya sambil celengak-celinguk ke belakang. Siapa tahu ada teman lain yang menyusul. Bukan, Kak, cewek berambut panjang. Itu teman kakak ya? Sontak saya saling tatap dengan Rina. Waduh, apa iya ada cewek ngikutin kami? Batin saya ngeri dan merinding. Tapi saya dan Rina tidak menanggapi masalah itu. Biarlah, yang terpenting kami tidak mengganggu mereka yang tidak terlihat. Malam harinya bertepatan dengan malam tahun baru. Kami dilarang untuk bergadang karena anggota kami banyak yang sakit. Guru pembimbing kami pun tidak memperbolehkan kami untuk ikut acara api unggun. Jadi terpaksa kami duduk di tenda saja dan saling bercerita dengan teman SMA lain. Teman saya dari SMA yang lain pun bercerita kepada saya. Kemarin pas ada banyak orang kerasukan, subuhnya tiba-tiba saya sakit perut. Terus saya bangunin teman-teman, tapi gak ada yang mau nemenin saya ke sungai karena mereka pada ketakutan. Akhirnya dengan kondisi perut yang sangat sakit, saya memberanikan diri untuk ke sungai. Di perjalanan, saya ketemu sama nenek-nenek. Lalu saya menegurnya. Mau kemana, Nek? Tiba-tiba nenek itu bilang, jangan ke sungai sendirian. Ketika saya mau bilang iya dan menoleh ke belakang, ternyata neneknya sudah gak ada. Tadinya saya sakit perut, tiba-tiba hilang begitu saja dan langsung balik ke tenda. Saya tertawa mendengar cerita dari dia karena tidak mau terlalu serius menanggapinya. Paginya kami siap-siap mau pulang, tapi ternyata masih ada juga yang kerasukan. Dan ketika di sekolah pun terjadi kesurupan massal. Yang bikin merinding, setiap pagi dan maghrib saya selalu mencium aroma melati. Keesokannya teman saya bercerita kalau yang mengganggu saya selama ini adalah makhluk gaib yang merupakan raja dari daerah setempat. Sosoknya berkilau seperti emas. Karena saya sudah lelah selalu kerasukan, saya pun minta tolong kepada pacar saya untuk minta bantuan kakaknya mengobati saya. Karena kakaknya adalah guru silat dengan kemampuan tenaga dalam dan pasti sudah akrab dengan fenomena gaib. Dan alhamdulillah kakaknya mau membantu. Malamnya sekitar pukul 11 malam mereka melakukan ritual. Nanti jika mendengar suara aneh atau terjadi apa-apa dengan kami, jangan mendekat, tetap selalu di dalam rumah, kata kakak pacar saya. Lalu setelah itu, sayup-sayup saya mendengar seperti suara auman harimau. Dan 1 jam kemudian mereka telah selesai dan duduk di dekat saya. Kemudian menceritakan apa yang terjadi selama ini terhadap saya. Kamu itu diganggu karena kamu telah menginjak anak Raja Emas itu. Tapi syukur anaknya tidak mati. Jika anaknya mati, balasannya nyawamu. Lalu kami bilang bahwa manusia seperti dia tidak bisa melihat makhluk seperti kalian. Jadi tolong jangan ganggu dia lagi. Lagian kan aneh, kalau saya bisa melihat, gak mungkin kan diinjak. Anak ayam aja kita gak tega nginjak. Selesai dari berobat, saya pun sering-sering membaca ayat-ayat yang saya hafal. Alhamdulillah, aroma melati dan bayangan aneh berangsur-angsur menghilang. Semenjak kejadian itu, sudah lama sekali saya tidak pernah lagi diganggu. Dan terakhir kali saya kerasukan di tahun 2017. Namun setelah kejadian itu, saya tidak diperbolehkan lagi oleh orang tua untuk mengikuti kegiatan alam atau semacamnya. Dan menurut yang saya dengar, rata-rata yang kerasukan itu tidak mendapatkan izin dari orang tuanya untuk ikut acara perkemahan ini. Baiklah, sampai di sini pengalaman mistis yang saya alami. Maaf untuk teman-teman yang bersangkutan yang mendengar cerita ini. Buat teman-teman pendengar cerita Adak Pagerangan, mohon doanya untuk teman saya dan kakak pembina saya dalam cerita ini yang sudah meninggal dunia. Terima kasih.
Sekian siaran Radio Horor Indonesia kali ini. Saya Tama akan kembali hadir dalam episode selanjutnya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengirimkan pengalaman-pengalaman mistisnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.